Berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi KD 36 menganalisis sistematika dan kebahasaan, kritik, dan esai. Agar kalian dapat mengetahui bagaimana menganalisis sistematika atau struktur dan kebahasaan, kritik, dan esai, ikutilah terus video pembelajaran ini dengan baik. Nah, para siswa hebat, apakah itu kritik dan esai? Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen berdasarkan analisis dan penilaian secara objektif. Nah, selanjutnya cermati pengertian berikut. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sedangkan kritik itu adalah berupa tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya. Sekarang simak sistematika atau struktur kritik dan esai. Yang pertama berupa pernyataan pendapat atau tesis. Kemudian yang kedua berupa argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, perhatikan penjelasan tentang sistematika atau struktur dari kritik dan esai tadi. Yang pertama berupa pernyataan pendapat atau tesis, itu adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Jadi isinya apa yang kita nilai tentang karya tersebut. Yang kedua berupa argumen, itu adalah berisi data-data objektif dalam karya yang disertai alasan yang logis. Sedangkan sistematika yang ketiga berupa penegasan ulang, itu adalah ringkasan atau pengulangan kembali tesis atau pernyataan pendapat dalam kalimat yang berbeda. Jadi sebenarnya itu adalah simpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan kritik dan esai. Unsur kebahasaan kritik dan esai itu yang pertama menggunakan penanda kalimat opini. Contohnya, menurut saya, sekitar, kira-kira, alangkah baiknya, atau alangkah bagusnya, akan, jika, seandainya, pasti, sepertinya. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua itu menggunakan kalimat efektif atau kalimat yang tepat sasaran. Dan yang ketiga menggunakan kata baku. Nah, perhatikan bagaimana syarat sebuah kalimat disebut efektif. Yang pertama, kalimat itu tidak ambigu atau memiliki dua makna. Yang kedua, kalimat itu logis atau masuk akal. Yang ketiga, memiliki hubungan kohesi dan koherensi atau kepaduan makna. Yang keempat, memperhatikan EYD atau ejaan yang disempurnakan yang sekarang disebut PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kelima, memiliki struktur fungsi yang tepat, SPO. Yang keenam, hemat kata atau tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Nah, sebagai latihan, bacalah dengan saksama kritik dan esai berikut. Nah, para siswa hebat, selanjutnya silakan menganalisis struktur dan kebahasaan esai dan kritik tersebut. Yang pertama, tentukanlah bagian atau kalimat yang berupa pernyataan pendapat. Yang
kedua, tentukanlah bagian atau kalimat yang berupa argumentasi. Nah, yang ketiga, tentukanlah bagian atau kalimat yang berupa penegasan ulang. Yang keempat, tuliskanlah sebuah kalimat yang menggunakan ejaan yang tidak tepat pada teks kritik dan esai. Dan yang kelima, tuliskanlah sebuah kalimat yang tidak efektif pada teks kritik dan esai tersebut. Nah, para siswa hebat, demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetaplah semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.